Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah setia menunggu video ini. Yang awalnya mau upload kemarin, tapi ternyata nggak jadi karena aku agak kurang enak badan. Dan juga pas banget kemarin tuh pas dengan hari kepulangan santri, jadi otomatis aku agak-agak busy. Jadi di 3 hari lalu itu aku upload question box. Di sana aku pengen sharing sama kalian tentang penyakit AIN ini, dan alhamdulillah antusiasnya banyak banget. Nah, untuk pertanyaan aku sudah rangkum dan aku bagi menjadi beberapa poin setelah ini. Nah, kalau misalkan untuk cerita-cerita nanti aku bahas selingan ya. Oke, langsung aja masuk ke poin yang pertama. Poin yang pertama ini tentang definisi AIN. Jadi, apa sih definisi penyakit AIN ini? Penyakit AIN ini, menurut Lajnah Ad-Daimah, AIN ini berasal dari kata ana ya'inu, yang berarti terkena sesuatu hal dari mata. Nah, misalkan yang awalnya kita kagum banget sama seseorang karena diikuti dengan respon jiwa yang negatif, lalu dia menggunakan media pandangan untuk menyalurkan racunnya terhadap orang yang dipandang. Tapi menurut Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa ada banyak penyebab penyakit AIN tanpa harus melihat. Misalkan orang buta nih, karena dia dengar cerita-cerita dari orang, nah jiwanya ini bisa menjadi penyebabnya. Ini bahaya atau enggak? Ini sebenarnya bahaya, tapi jangan terlalu panik dan jangan terlalu berlebihan juga, karena bahayanya itu dia bisa mempengaruhi pikiran, bisa mempengaruhi kesehatan. Bahkan kalau yang lebih parahnya lagi, dia bisa mengancam nyawa kita gitu. Jadi nanti di depan ada cara pencegahan dan cara untuk mengobatinya. Masuk ke poin yang kedua, ada berapa macam AIN. Nah, AIN ini nau'ani, ada 2 macam. Yang pertama, AINun hasidah, AIN yang bersumber dari sifat hasud, iri, dengki, dan yang lainnya. Kalau yang kedua itu dinamakan AINun mu'jabah. AINun mu'jabah ini adalah AIN yang bersumber dari rasa takjub, kagum karena kegantengannya, kecantikannya, soleh, pintar, sukses, dan yang lainnya. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu bagaimana cara menyikapinya. Nah, kembali ke yang tadi, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu panik juga, karena sesuatu yang berlebihan itu kan dicap tidak baik. Misalkan segala sesuatu dikaitkan dengan AIN, aku demam, aku kena AIN katanya. Atau misalkan kita lagi berbisnis, terus tiba-tiba yang awalnya lagi naik-naiknya tiba-tiba turun. Nah, terus itu menyangka bahwa aku kena AIN dari orang lain. Terlalu berlebihan lah, husnudzon aja. Berkaitan dengan cara menyikapinya, aku punya cerita dari teman-teman Instagram. Dia bilang bahwa dia tuh sering dipuji karena rambutnya itu cantik banget. Terus tiba-tiba rambutnya jadi rontok. Apakah dia kena AIN atau bukan? Kita kan tidak bisa memvonis ya apakah dia kena AIN atau bukan. Jadi bisa jadi kan rambut rontok itu disebabkan oleh faktor keturunan atau faktor hormon, stres, atau shampoo-nya yang ganti-ganti. Pada intinya gak boleh meremehkan dan gak boleh berlebihan. Next ke cara pencegahannya. Cara pencegahannya sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Ketika kita mau puji seseorang, misalkan karena kesuksesannya, harus didampingi dengan lafaz Allah. Misalkan, Masya Allah, kamu cantik banget. Atau misalkan, Subhanallah, kamu sukses banget, mudah-mudahan aku bisa kayak kamu. Nah, yang dipuji ini bilang alhamdulillah, atau bilang Allahumma tsabbit hamdak, mudah-mudahan Allah menetapkan pujian itu kepadamu. Berkaitan dengan cara pencegahannya, nah ini aku punya cerita lagi dari ibu-ibu yang sharing. Katanya beliau bilang bahwa dia tuh bingung mau posting anaknya tapi takut kena AIN. Memang beberapa ulama ini tidak memperbolehkan untuk memposting anak kecil. Kenapa? Karena takut kena AIN dari orang lain, sehingga anak kecil itu sering nangis, efeknya tuh kayak gitu. Tapi nangisnya itu nggak wajar, sampai dibawa ke dokter, misalkan kata dokter nggak ada apa-apa, nah itu bisa jadi kena AIN. Karena kan kembali ke yang tadi,
penyakit ain ini tidak harus dengan sifat hasud aja, tidak harus didasari dengan sifat hasud, tapi dia bisa datang dari rasa kagum, rasa suka misalkan sama anak ibu, walaupun di dalam hatinya tidak ada maksud untuk membahayakan anak ibu. Tapi karena al-ainu haq, ain ini benar adanya, la syakka fi dzalik, tidak ada keraguan di dalam penyakit ain ini. Makanya banyak orang tua yang memilih untuk tidak memposting anaknya dikarenakan takut ain. Tapi ada juga orang tua yang nggak posting anaknya itu karena menghargai ibu-ibu yang belum punya anak gitu. Tapi kalau masalah ini itu tergantung orang tuanya. Next ke cara mengobatinya. Cara mengobatinya ini sesuai anjuran para ulama adalah dengan ruqyah. Mau ruqyah mandiri boleh, mau diruqyah sama orang lain juga boleh. Seperti yang dilakukan oleh malaikat Jibril terhadap Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah aku meruqyahmu. Min kulli syai'in yu'dzika, dari segala sesuatu yang menyakitimu. Min syarri kulli nafsin, dari kejahatan setiap makhluk. Au ainin hasidin, atau mata yang dengki. Allahu yashfika bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalkan untuk perempuan diganti arkikanya jadi arkiki. Kalau misalkan untuk diri sendiri, arkikanya diganti bismillahi nafsi. Wa min kulli syai'in yu'dhini wa min syarri kulli nafsin au ainin hasidin. Allahu yashfini bismillahi nafsi. Lanjut membaca Al-Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, Ayat Kursi 1 kali. Lalu dilanjutkan dengan sholawat dan baca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Oke, mungkin sekian dulu ya teman-teman, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kekeliruan mohon diingatkan. Mudah-mudahan ini bisa membantu, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari penyakit ain ini. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.